Halo gengs, Koca. Jadi hari ini kita bakal bahas sebuah mouse terbaru dari Rexus, yaitu adalah Daxa R3 Pro Wireless. Daxa R yang pertama dan juga Daxa R yang kedua itu adalah sebuah mouse yang gue pribadi juga suka. Gue sangat rekomen ke orang-orang yang tertarik. Daxa R yang pertama yang masih pakai kabel itu gue juga sempat jadiin sebagai daily driver, dan pas yang Daxa R2 keluar yang tipe wireless itu gue juga sangat suka. Dan yang sekarang yang ketiga ini mungkin kita bisa notice kalau ada sedikit perbedaan ya. Coba kita cek. Baru kali dia. Oke, mungkin dari bentuknya kita bisa langsung sadar kalau ini hampir sama persis sama Razer Viper Mini. Bahkan panjang dan lebarnya juga bisa dibilang sama. Dan untuk size ini sih gue rekomennya ke orang-orang yang tangannya sedikit lebih kecil, mungkin di bawah 19 cm. Gue pribadi sih di 19 cm dan merasa kekecilan untuk gue. Tapi gue bisa akalin dengan ganti ke gaya pegang fingertip. Untuk palm grip buat gue sih ini kekecilan. Kalau untuk claw grip ini sebenarnya masih bisa, tapi masih sedikit kekecilan. Jadi untuk fingertip barulah ini bisa nyaman untuk tangan size sebesar gue. Untungnya gue nyaman-nyaman aja sama gaya fingertip kayak gini, jadi sih nggak ada masalah. Untuk elemen desainnya ini punya badan yang bolong-bolong, tapi klasik Rexus kita dapat penggantinya yang nggak bolong-bolong. Ini bakal tambahin beratnya sekitar 2 graman dari 72 gram ke 74 gram. Mantap, Rexus selalu kasih penggantinya, cuman sayang aja kalau misalkan ini polos putih bakal lebih enak dilihat menurut gua. Karena ini bisa dibuka seperti biasa klasik Rexus lagi, kita bakal bisa tuker-tuker dengan warna yang beda-beda. Di sini gue juga ada dikirimin lumayan banyak warna yang kita bisa ganti-ganti untuk customize kita punya mouse. Dan ya, ini adalah satu hal yang bisa bikin mouse-nya dari Rexus itu berbeda sama mouse yang lain. Untuk sensornya sendiri ini pakai PMW 3370 yang sampai 19.000 dpi dan juga 1000 Hz polling rate. Sensor yang sangat standar di zaman sekarang dan juga banyak mouse di kompetisi lain yang menggunakan sensor yang sama. Untuk koneksinya pastinya ini bisa wireless sesuai namanya, pakai 2,4 GHz dongle yang dongle-nya enak aja ada logonya biar kita nggak ketuker-tuker. Dan juga kita bisa pakai kabel yang udah di-include di box-nya juga sekalian untuk cas baterainya. Untuk tombolnya ini pakai Keil GM8.0 yang di rate di 80 juta klik, dan buat gue sih di kliknya di sini udah sangat-sangat enak sih, nggak terlalu ringan banget tapi nggak terlalu berat juga. Untuk tombol DPI-nya ini menurut gue agak sedikit keras dan kurang enak untuk dipencet-pencet ya, tapi gue pribadi juga bakal jarang pencet-pencet karena gue cuman diem di 1 DPI aja, yaitu 800. Dan stage lainnya itu gue matiin di softwarenya. Dan juga warna RGB DPI-nya ini gue set ke warna hitam biar dia nggak nyala. Scroll wheel-nya ini enak dan juga nggak berisik, gue sih nggak ada komplain. Untuk RGB-nya ini ada di bagian bawah sini dan juga logo Daxa-nya itu di dalam sana. Tapi untuk gue pribadi, gue nggak nyalain RGB karena memang gue kurang suka dan nggak pakai. Dan ini enak aja, di bawahnya itu ada mode non RGB-nya gitu. Jadi kita bisa menggunakan mouse ini di tipe nggak ada RGB kalau kita mau. Nggak usah masuk-masuk lagi ke software. Biar sekalian ini irit baterai juga. Oke, gue baru sadar kalau ini ada tulisan polling rate. Jadi ini kayak si mouse yang masih pakai kabel, karena dulu itu dia punya polling rate adjustmentnya di sini. Dan ini padahal udah bukan polling rate tapi tulisannya masih ada. Yang R2 Pro Wireless justru nggak ada tulisannya. Jadi ya ini mungkin kesalahan teknis. Ngomong-ngomong soal baterainya, ini di 580 mAh, jadi sama kayak baterainya Daxa R2. Tapi sayangnya ini adalah satu area yang gua nggak bisa terlalu kasih kalian performance-nya seperti apa ya, karena gue baru dapet ini tuh hari Senin dan ini hari Kamis. Gue pas dapat langsung cas sampai full, dan selama gue pakai sampai hari ini berarti sekitar mungkin 3 harian gitu.
ini masih di 95%. Jadi dalam 3 hari yang gue pakai ini sih, ini kelihatan kuat banget ya baterainya, tapi gue nggak bakal tahu ini bisa tahan sampai berapa hari. Karena gue baru dapetnya itu hari Senin. Tapi gue yakin ini bisa lewat seminggu tanpa harus dicas, jadi gue yakin ini baterainya bakal bagus-bagus aja. Casnya juga enak, dia punya colokan USB-C-nya itu nggak terlalu dalam kayak mouse-mouse yang lain, jadinya gue bisa pakai kabel manapun, kayak kabel keyboard gue juga tinggal colok aja. Untuk di bawahnya udah menggunakan mouse PTFE yang cukup besar di atas dan juga di bawah. Dan juga di sekeliling sensornya juga ada ekstra PTFE lagi. Dan untuk pergerakannya juga sangat-sangat halus, gue sih nggak ada masalah sama sekali. Ngomong-ngomong soal Glide, ini gue juga ada dikirimin mereka punya mousepad yang baru ya. Kayaknya sih ini yang terbaru ya, ini yang bahannya itu Cordura. Dan sejauh ini enak sih pakainya. Pertama kali gue tahu Cordura itu dari gue punya tas sehari-hari yang gue selalu pakai. Itu ada tag Corduranya di tasnya, dan di sini juga ada yang sama persis. Kalau nggak salah ini tuh size-nya L. Mereka ada yang XL yang hampir sebesar deskmat gitu, tapi agak sedikit nanggung menurut gua, dan juga ada yang lebih kecil. Dan kalau nggak salah juga kalau kita beli ini bakal ada bundle sama mousepadnya yang kecil itu. Jadi ya enak aja kita dapat mousepad gratis. Dan menurut gua bahannya Cordura ini enak banget. Dia lebih kokoh sedikit daripada cloth biasa, jadi dia nggak bakal terlalu gampang kotor. Dan untuk pergerakan mouse-nya sih gue seneng-seneng aja, sangat-sangat licin, tapi nggak sampai kelicinan dan bikin gerakannya itu nggak enak. Paling yang gue nggak suka itu dia punya tag Cordura sih, gue nggak tahu kenapa harus banget ditaruh di sini ya. Tas gue juga kayak gitu, bahkan waktu itu gue sempet pikir mau gunting gitu, tapi gue coret pakai spidol biar nggak terlalu kelihatan. Dan juga dia punya logo Daxa yang warna putih. Menurut gue kalau pakai warna hitam bakal jauh-jauh lebih bersih. Dan yang terakhir paling dia punya jahitan. Mereka pakai benang yang warna putih, jadi kelihatan gitu jahitannya dan kerasa kayak sedikit kurang elegan ya. Kalau mereka pakai benang warna hitam itu bakal lebih keren lagi. Tapi ya, itu aja sih dalam segi performance sih ini mantep banget. Main game yang pergerakannya cepat seperti Apex Legends ini sangat-sangat licin dan halus. Dan juga game-game kayak Valorant itu juga sangat enak. Nice. Already cracked. Just heal. I need shields. Oh, fuse. Nice. And that's all of it. Can't believe I'm standing still. Replicate. Frag out. Taking fire. Nah, merah dia. What the fuck? Can't believe I'm standing Heal. still. Go. You're lost. I like it. Nice. Reloading. And Ambil itu dia. Dia pushing me. What the fuck? Oke, jadi menurut gua ini adalah sebuah mouse yang solid banget. Tapi karena ini namanya Daxa R3, jadi mungkin kita ada pemikiran kalau ini tuh peningkatan dari si Daxa R2. Tapi menurut gua sih ini bukan loncatan dari si Daxa R2. Kalau kita lihat si Daxa R1 yang masih pakai kabel, mereka lompat ke Daxa R2 yang udah wireless. Itu adalah sebuah peningkatan untuk si mouse-nya tersebut. Walaupun ini udah menggunakan sensor yang beda dan juga switch yang beda di dalam ini, tapi perubahan terbesar yang kita bisa rasain itu adalah dia punya bentuk. Karena sensornya di sini walaupun beda, mereka akan sangat-sangat sama kalau kita coba. Jadi menurut gue si Daxa R3 ini bukan sebuah peningkatan dari Daxa R2 ini, tapi lebih ke sekarang kita punya pilihan yang berbeda aja. Balik lagi kita sukanya yang mana. Untuk gue pribadi, gue tetap lebih cocok sama Daxa R2 karena bentuknya yang lebih pas sama tangan gue. Tapi gue bisa lihat si Daxa R3 ini juga pilihan yang sangat-sangat populer. Kalau kalian udah pernah cobain Razer Viper Mini dan kalian suka sama bentuknya, kemungkinan besar kalian juga bakal suka sama Daxa R3 ini. Jadi ya,
highly recommended. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.